Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat. Bertemu lagi dengan Ibu di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Nah, minggu kemarin kita udah membahas mengenai laporan keuangan dalam mata uang asing. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan segmen dan interim. Langsung saja, kita pertama harus mengetahui syarat dan ruang lingkupnya. Nah, di sini itu syarat pelaporan informasi keuangan menurut segmen dari suatu perusahaan itu di mana perusahaan itu yang beroperasi dalam industri dan juga di daerah geografis. Nah, kemudian ruang lingkupnya itu pernyataan ini berlaku bagi perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga yang diperdagangkan kepada publik. Jadi perusahaan ini menerbitkan surat berharga yang dipublikasi atau diperdagangkan. Kemudian yang kedua, itu entitas yang secara ekonomi signifikan termasuk anak perusahaan itu adalah entitas dengan tingkat pendapatan, laba, aktiva atau jumlah tenaga kerja yang signifikan di negara tempat operasi utama perusahaan dilaksanakan. Selanjutnya itu apabila yang disajikan meliputi baik laporan keuangan induk maupun laporan keuangan konsolidasi, maka informasi yang dimaksud dalam pernyataan ini hanya perlu disajikan dalam bentuk informasi yang dikonsolidasikan. Kemudian selanjutnya, apabila laporan keuangan anak perusahaan itu juga diterbitkan, nah maka informasi menurut segmen juga perlu disajikan untuk anak perusahaan itu termasuk syarat dan ruang lingkup dalam laporan keuangan segmen dan juga laporan keuangan segmen dan juga informasi keuangan yang nanti dikonsolidasikan itu merupakan syarat dan ruang lingkupnya. Nah, di sini kita harus mengetahui definisi segmen sendiri, di mana segmen perusahaan itu merupakan suatu komponen, suatu entitas yang aktivitasnya mewakili kegiatan usaha utama atau kelompok pelanggan. Nah, suatu segmen itu dapat berbentuk sebuah anak perusahaan atau suatu divisi atau juga departemen di dalam suatu perusahaan. Nah, di mana dalam beberapa hal sebuah joint venture atau anak perusahaan lain bukan investasi ya dalam hal ini ya, tapi merupakan anak perusahaan atau suatu divisi atau juga suatu departemen. Nah, segmen industri sendiri di sini adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda menurut pembagian industri atau sekelompok produk dan sejenis atau yang berbeda terutama untuk para pelanggan di luar perusahaan. Kemudian ada segmen geografis. Nah, segmen geografis sendiri itu merupakan komponen perusahaan yang dapat dibedakan dan mempunyai usaha di suatu atau sekelompok negara dalam suatu wilayah geografis tertentu. Kemudian kita akan membahas mengenai pendapatan dan juga beban segmen. Nah, pendapatan segmen itu apa sih? Di sini Ibu akan menjelaskan, itu pendapatan segmen itu merupakan pendapatan yang dapat diatribusikan atau dikaitkan secara langsung pada suatu segmen. Nah, dalam hal ini bagian yang relevan dari pendapatan itu yang dapat dialokasikan secara layak pada suatu segmen. Kemudian beban segmen, apa itu sih beban segmen? Nah, beban segmen itu merupakan beban yang dapat diatribusikan secara langsung pada suatu segmen atau bagian yang relevan dari suatu beban yang dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen. Nah, ini kita sudah membahas mengenai pendapatan dan beban. Selanjutnya kita standar pelaporan segmen. Di sini nanti ada peraturan pemerintah juga, ada FASB juga, di mana standar ini itu mengacu pada pendekatan manajemen untuk segmentasi. Nah, berdasar pendekatan manajemen, segmen yang digunakan untuk pelaporan eksternal itu ditentukan melalui struktur internal bisnis. Kemudian, jika pelaporan internal itu berdasar daerah, maka laporan segmen harus berdasar geografis. Jadi sesuai dengan geografisnya ya kan. Kemudian menurut FASB Statement nomor 131 paragraf 4 itu menyimpulkan segmen adalah bukti dari struktur suatu organisasi internal perusahaan dan pembuat laporan keuangan harus bisa menyediakan informasi yang diperlukan secara efektif dan tepat waktu. Nah, kemudian kita akan mempelajari mengenai identifikasi pelaporan segmen, di mana
Dalam hal ini itu yang pertama perusahaan yang terlibat dalam aktivitas usaha itu yang menghasilkan pendapatan dan mengeluarkan biaya, termasuk tadi yang sudah kita bahas ya, pendapatan dan beban antar segmen. Kemudian yang kedua itu di mana hasil usahanya secara berkala ditelaah oleh para pengambil keputusan di perusahaan. Contohnya seperti investor. Nah, di sini yang ketiga itu terdapat informasi keuangan tersendiri. Kemudian ada batas kuantitatif. Nah, di sini segmen usaha dapat dilaporkan jika melewati batas materialitas. Nah, di mana suatu segmen itu dianggap material dan karenanya dapat dilaporkan secara terpisah jika salah satu dari kriteria ini dipenuhi. Yang pertama itu pendapatannya. Nah, di mana termasuk pendapatan antar segmen sendiri itu berjumlah 10% atau lebih dari total pendapatan semua segmen usaha. Kemudian yang kedua itu nilai absolut. Nah, nilai absolut itu dari laba atau rugi berjumlah 10% atau lebih dari jumlah seluruh laba dari segmen usaha yang dilaporkan, laba atau jumlah absolut semua segmen usaha yang melaporkan rugi. Kemudian yang ketiga itu jumlah aktiva 10% atau lebih besar dari jumlah aset semua segmen usaha. Nah, kemudian di sini ada contoh di mana segmen usaha yang dilaporkan. Nih misal ada uji pendapatan ya kan. Ini udah ada tabel di mana itu udah jelas banget tertera ada makanan, kertas, tembaga, keuangan dan juga udah ditotal berapa nilainya. Di mana di sini itu ada pendapatan segmen usaha, pendapatan antar segmen dan juga nilai uji. Nah, kemudian yang terakhir itu perlukah dilaporkan. Nah, kita pertama-tama menganalisis dulu. Kita menganalisis. Nah, tadi yang seperti FASB, menurut FASB nomor 31 itu kan itu mensyaratkan bahwa total pendapatan eksternal dari segmen yang perlu atau dilaporkan setidaknya berjumlah 75% dari total pendapatan konsolidasi. Nah, di sini nilai ujinya itu kan 315.000, di mana itu didapat dari 420.000 kali 75%. Nah, itu 420.000 itu dari total. Silakan kalian lihat itu di total. Itu kan 420.000 kemudian dikali 75%. Sudah jelas. Kemudian pendapatan eksternal dari segmen makanan, kertas dan keuangan itu 380.000. Nah, silahkan dijumlahkan. Dari makanan itu 150, kemudian kertas itu 170 dan juga keuangan itu ada 60.000, itu totalnya 380.000 yang berarti lebih besar 75% pendapatan konsolidasi sehingga tidak ada segmen tambahan yang perlu dilaporkan. Nah, kemudian perlukah dilaporkan? Nah, ini kita sesuai nilai uji. Silahkan dilihat di nilai uji. Itu 10% kali 670.000. Nah, ini hasilnya kan 67.000. Di mana dalam hal ini kita lihat misal nih makanan itu nilainya 150.000 ya kan, itu lebih dari 67.000, berarti itu perlukah dilaporkan? Iya, itu perlu dilaporkan. Kemudian kertas itu nilainya juga lebih dari 67.000, jadi itu juga perlu dilaporkan. Nah, tembaga sendiri itu kurang dari 67.000 sehingga tidak perlu untuk dilaporkan. Kemudian yang keuangan itu keuangan di mana di sini dia juga lebih dari 67.000 sehingga itu perlu dilaporkan. Ini jadi kita mengambilnya dijumlah antara pendapatan segmen usaha dan pendapatan antar segmen itu dijumlah. Kalian mesti bingung kenapa yang keuangan itu di situ 60, di sini 50. Kenapa lebih dari 67.000? Karena kita menilai uji itu dari pendapatan segmen usaha ditambah pendapatan antar segmen. Itu yang keuangan itu kan 110.000 berarti, sehingga itu lebih dari 67.000. Sampai sini semoga bisa paham. Itu ya, silakan dipelajari lagi, dicermati. Kemudian kita lanjut. Nih, uji aktiva. Ini akan memberikan contoh uji aktiva lagi. Di mana di sini uji aktivanya itu uji nilai 10% dikali 1.010.000. Nah, ini 1.010.000 dari total ya.
Nih, kemudian kan ini 101.000. Nah, perlukah dilaporkan? Seperti tadi, ini makanan itu kan berarti lebih dari 101, jadi perlu dilaporkan. Kemudian ini juga lebih, jadi perlu dilaporkan. Kertas, tembaga kurang dari 101.000 sehingga tidak perlu dilaporkan. Kemudian keuangan itu lebih dari 101.000, jadi perlu dilaporkan. Nih, kemudian yang uji laba operasional ini juga hampir sama kayak tadi ya. Caranya sama kayak tadi, nilai ujinya 10% dikalikan totalnya ini. Dikalikan ini, dimana ketemunya 13.000, jadi makanan lebih dari 13.000 perlu dilaporkan. Ini kertas juga lebih, jadi perlu dilaporkan. Tembaga kurang sehingga tidak perlu dilaporkan. Keuangan itu lebih, jadi sehingga perlu dilaporkan. Ini gampang banget kan. Kemudian lanjut kita ke pengungkapan segmen. Nah, di mana dalam hal ini itu ada produk dan jasa. Nah, pendapatan dari setiap produk itu atau jasa atau sekumpulan produk atau jasa seharusnya diungkapkan kecuali untuk alasan kepraktisan. Nah, informasi geografis. Nah, di sini informasi geografis itu jika praktis, termasuk pendapatan dari pelanggan eksternal dalam negeri maupun luar negeri. Nah, jika pendapatan dari suatu negara itu jumlahnya cukup besar, biasanya sekitar 10%, maka harus diungkapkan secara tersendiri. Demikian pula aktivitas jangka panjang harus diungkapkan menurut negara di mana aktiva tersebut berada. Kemudian pelanggan utama. Nah, di sini pelanggan tertentu yang merupakan sumber dari 10% atau lebih pendapatan perusahaan harus diungkapkan. Nah, demikian juga pendapatan dari setiap pelanggan. Oke. Dalam pembatasan 10% itu sekelompok entitas di bawah suatu pengendalian dianggap sebagai satu pelanggan. Nah, ini contohnya data segmen. Misal kurang jelas, nanti kalian bisa searching di internet contoh data segmen itu seperti apa, pasti banyak yang muncul. Nah, kemudian kita lanjut ke laporan keuangan interim. Nah, laporan keuangan interim udah pada tahu belum laporan keuangan interim itu apa? Nah, di sini laporan keuangan interim itu memberikan informasi tentang operasional perusahaan selama kurang dari 1 tahun. Kalau biasanya laporan keuangan atau neraca itu kan dalam 1 tahun ya kan, dalam 1 periode atau 1 tahun. Nah, di sini laporan keuangan interim itu kurang dari 1 tahun atau dia itu diterbitkan setiap 3 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun perusahaan itu menerbitkan laporan keuangan interim selama sebanyak 4 kali. Nah, kemudian laporan keuangan interim itu harus dipandang sebagai bagian yang integral dari periode tahunan. Nah, dapat disusun secara bulanan, triwulan atau periode lain yang kurang dari setahun dan mencukupi seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan pastinya ya kan. Nah, kemudian pengakuan dan pengukuran. Dalam hal ini unsur yang sama antar pelaporan keuangan interim itu dengan pelaporan keuangan tahunan adalah dasar pengakuan pendapatan itu sama. Kemudian kebijakan akuntansi dasar pelaporan pada periode interim kecuali jika ada perubahan dalam standar akuntansi. Yang selanjutnya itu ada penyajian penggolongan aktiva sebagai lancar dan tidak lancar dan kewajiban sebagai jangka pendek dan jangka panjang. Itu tadi unsur yang sama antara keuangan interim dengan pelaporan keuangan tahunan. Kemudian di sini ada biaya dan beban. Nah, di mana beban yang dapat dihubungkan dengan pendapatan itu ditentukan atas dasar yang sama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan kecuali untuk persediaan. Nah, perusahaan dalam periode interim itu menggunakan estimasi laba kotor, mengungkapkan hal tersebut dalam laporan keuangan interim. Kemudian perusahaan yang melakukan penilaian persediaan itu berdasarkan biaya standar dan tidak perlu melaporkan penyimpangan atau selisih dengan biaya aktual yang terjadi. Kemudian kerugian yang disebabkan penurunan harga pasar itu dan pemulihan harga tidak boleh ditangguhkan untuk dibebankan ke periode di luar penurunan harga tersebut. Nah,
beban dan beban lain-lain. Ini untuk periode pelaporan interim itu biaya dan beban lain-lain itu termasuk biaya produksi dibebankan atas dasar yang sama seperti periode tahunan. Kemudian pendapatan dan beban musiman. Nah, dalam hal ini di mana itu laporan keuangan interim itu memberi gambaran pendapatan dan beban periode interim tersebut dalam 3 bulan sekali pastinya. Terus laporan keuangan interim itu tertentu diperbandingkan dengan periode sebelumnya, memberi manfaat yang lebih besar bagi para pemakai laporan seperti investor, seperti kreditor, itu pasti sangat membutuhkan laporan keuangan interim ini karena di mana ini disajikan setiap 3 bulan sekali. Itu pasti sangat dibutuhkan oleh para pemakai kepentingan atau seperti kreditor dan investor. Kemudian contoh kondisi-kondisi di mana para pemakai laporan itu ini seperti misal laporan keuangan interim itu diperbandingkan dengan laporan keuangan interim periode sebelumnya. Nah, untuk mengetahui kecenderungan atau tren posisi keuangan dan kinerja. Jadi untuk mengetahui kinerja setiap 3 bulan sekali. Kemudian ada laporan keuangan interim itu diperbandingkan dengan interim yang sama dalam periode akuntansi yang lalu untuk mengetahui kecenderungan berulang musiman dari kegiatan usaha. Kemudian laporan keuangan interim itu diperbandingkan dengan laporan keuangan kumulatif dari awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan keuangan interim tersebut untuk mengetahui kontribusi atau pengaruh periode interim yang dilaporkan pada periode berjalan. Nah, ini kemudian laporan keuangan interim itu diperbandingkan dengan laporan keuangan tahun buku yang lalu. Jadi diperbandingkan dengan laporan keuangan yang tahun kemarinnya. Nah, seperti itu. Kemudian ini penyajian laporan keuangan interim lanjutannya, di mana laporan keuangan interim itu meliputi neraca, laporan laba rugi, dan saldo laba interim, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini sama dengan laporan keuangan tahunan. Kemudian laporan keuangan interim itu harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, di mana perhitungan laba rugi interim itu harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan. Kemudian laporan keuangan interim itu harus menggolongkan aktiva sebagai kelompok lancar dan tidak lancar, dan kewajiban sebagai kelompok jangka pendek dan jangka panjang sesuai laporan keuangan tahunan. Nah, di sini khusus untuk perusahaan tertentu seperti bank, asuransi itu yang mempunyai metode khusus dalam penggolongan aktiva, maka penggolongan aktiva harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kemudian terakhir, ini ada penyajian di mana apabila perusahaan melaporkan ringkasan informasi keuangan pada tanggal laporan keuangan interim, data berikut merupakan data minimum yang harus dilaporkan. Nah, itu ada pendapatan atau penjualan kotor, ada beban, estimasi pajak penghasilan, pos luar biasa, terus pengaruh kumulatif perubahan akuntansi dan laba bersih, kemudian ada data laba bersih per saham, ada pendapatan dan beban musiman, ada perubahan yang penting dalam taksiran pajak penghasilan, dan juga pelepasan suatu segmen usaha, kemudian kewajiban kontingensi, perubahan akuntansi, dan perubahan yang material pada unsur laporan arus kas. Terima kasih materi yang Ibu berikan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.